Halo adik-adik, tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, di minggu pertama Prapaskah hingga 1 minggu sebelum Paskah, sekolah minggu kita akan mengadakan lomba Paskah. Info lengkapnya adik-adik bisa lihat setiap akhir ibadah online kita. Nah, ikutan ya adik-adik. Selamat merayakan minggu Prapaskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini mau ngapain ya? Bosan ini. Kak Andrea sama siapa Kak? Sama Molly. Aduh Molly cantik banget Kak. Aku ambil Baru Molly ya? Iya, baru punya kakak aku Kak. Aku ambil aja buat main. Habis aku suka sih sama dia. Iya lucu Kak. Tapi Kakak udah bilang belum kalau mainannya diambil? Belum, emang harus bilang. Oh iya dong Kak, harus bilang sama kakaknya, nanti dia cari loh. Oh gitu ya Kak ya? Iya, nanti dikira hilang. Salah dong aku. Iya Kak, harus kasih tahu kalau kakak mau pinjam mainannya. Ah, iya deh kalau gitu. Kalau gitu kita ganti mainan aja, nggak usah pakai ini deh. Iya. Ini kan hari Minggu Kak. Oh iya. Kita sekolah Minggu aja. Lebih seru ya Kak ya? Iya. Iya, kita ajak adik-adik sekolah Dapat minggu. berkat Tuhan. Kalau ini nggak dapat berkat Tuhan karena aku nggak izin. Iya. Ya Kita udah, simpan mainan kita yuk Kak. dulu ya. Halo adik-adik, Selamat hari Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Pengadilan Bogor. Ih, seru banget Kak. Iya, udah pada datang semua belum Kak? Kayaknya udah deh, kita mulai aja deh. Semangat ya Kak, pasti ya Kak. Semangat, tapi cek dulu semangatnya. Coba Kak kita dengar Kak. Mana Mana tuh? suaranya Kak? Mana teriakannya anak-anak sekolah minggu? Yeay! Nah itu Kak, Iya. baru anak sekolah minggu. Baru, tapi kok Semangat. semangat, tapi kan yang nonton ribuan, tapi kok suaranya nggak kedengeran? Kita ulangi lagi Ulangi sekali sekali lagi ya. Halo adik-adik. Nah ini baru Kak. Kita mau apa nih Kak? Kita ajak adik-adik nyanyi aja. Iya dong Kak, nyanyiin semangat Kak. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita Ayo, Kak. nyanyikan Ya. lagu ini nih, lagu yang seru banget. Pasti dong. Sekolah minggu paling Yahud. Yes. Woo! Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekarang kita mau berdoa. Oh sip, kita doa ya Kak ya. Oke Kak. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita mulai adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada kami hari ini. Kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu edisi kali ini. Tuhan berkati sekolah minggu kami agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, kita kan sebentar lagi mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Berarti iya ya Kak. kita mau buka hati kita, pikiran, dan semua-semuanya Iya. untuk mempersiapkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Kalau gitu kita mau ngapain Kak? Tahu nggak Kak tema kita minggu ini? Oh iya, temanya apa? Temanya adalah Tuhan memperingatkanku untuk kebaikanku. Lah, berarti sama kayak yang kakak tadi bilang ke aku. Oh nasihatin iya, aku. betul ya. Tadi Iya. Kakak lupa kasih tahu kalau mau pinjam boneka ya Iya, Kak. iya. Cocok ya Kak. Pas banget ya Pas Kak. banget. Memang Tuhan itu baik sama kita Kak. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, Kak. Lagunya Mari Mendengar Cerita. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga dengar firman-Nya. Yes, yesnya mana Kak? Iya.
Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga dengar firman-Nya. Yes! Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Rini. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik dan keluarga semuanya sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan baca Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ada satu orang anak yang bernama Ina. Ina tadi sudah menyelesaikan tugas-tugas sekolah, lalu habis itu dia bermain dengan adiknya. Tetapi tidak lama kemudian adiknya ngantuk dan bubuk. Ina bermain sendiri, terus bosen bermain sendiri di rumah. Aku pengen bermain di luar. Tiba-tiba ada suara dari luar. Ina, main di taman yuk." Kemudian Ina membuka pintu.
Ada teman-teman Ina, ada Mira, ada Susi, ada Santi, ada Ira. Wah, sebentar ya, saya izin Mama. Akhirnya Ina mencari Mama. Mama, boleh nggak Ina main di luar di taman bersama teman-teman? Terus Mama melihat ke jendela. Wah Ina, sepertinya itu udah mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Bagaimana kalau main di rumah saja? Ih Mama, masa di rumah melulu? Bosen aku. Boleh ya Ma? Boleh ya? Nanti Ina kehujanan. Mama enggak, sebentar aja. Please ya Ma. Boleh ya? Boleh ya? Akhirnya diizinkan sama Mama. Tetapi ingat ya Ina, kata Mama, nanti sebelum hujan Ina harus sudah sampai di rumah lagi. Hore, boleh main di taman. Kemudian Ina berlari bermain dengan teman-temannya. Mereka bermain perosotan, main ayunan, main peta umpet, main lompat tali. Kelihatan kalau gembira sekali. Sampai tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Hujan. Mereka berlarian pulang. Nah, sampai di rumah, waduh, kata Mama, Ina basah semua ini. Ayah sana mandi, ganti baju, terus bobok ya. Baik, Ma. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara Mama. Wah, itu suara Ina. Mama ke kamar Ina. Kemudian Ina memanggil Mama. Iya Ma, aduh Ma, dingin Ma. Kemudian Mama memeriksa dahi Ina. Wah, ternyata panas. Ina, kamu demam. Nah, adik-adik, tadi Mama Ina sudah memperingatkan untuk tidak main di luar karena hari mau hujan. Bukan untuk melarang bermain bersama teman-temannya, tetapi untuk kebaikan Ina supaya Ina tidak kehujanan dan tidak sakit. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus memperingatkan 2 orang muridnya, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati, pikiran, apa yang mau dikerjakan dan apa yang akan terjadi pada Yudas dan Petrus. Sehingga Tuhan Yesus memberi peringatan pada mereka. Pada ayat yang ke-21 sampai 30, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa nanti akan ada 1 orang muridnya yang menyerahkan Tuhan Yesus. Kemudian ada muridnya yang bertanya, Tuhan, siapa itu yang menyerahkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberi tanda bahwa yang akan menyerahkan dia itu nanti akan menerima roti dari Tuhan Yesus setelah dicelupkan di dalam anggur. Dan orang itu adalah Yudas Iskariot. Nah, di dalam ayat yang ke-36 sampai 38, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, yaitu bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus dan Yudas untuk kebaikan mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan Yesus dapat memperingatkan kita, adik-adik, melalui bisa orang tua kita, mama atau papa, mungkin opa atau oma, guru, atau juga kakak atau teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kita memperhatikan peringatan tersebut, karena peringatan itu untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Caranya gimana, Kak? Yuk, ambil yuk amplopnya yuk. Seperti ini boleh, amplop lain juga boleh.
Lalu gimana Kak? Kita Masukkan apa? isi. Heeh. Nanti kita titipkan ke mama papa kalau Iya. pas ke gereja. Ya, betul. Atau bisa begini Kak, kita Gimana? transfer Kak ke sini Kak. Karya, Ya. aku mau berterima kasih sama kakak. Apa? Iya, soalnya tadi kakak udah ngingetin aku supaya aku lebih baik lagi. Kalau mau pinjem ya harus bilang ke Iya, kakak. Terima kasih ya kak, ternyata Tuhan baik sama aku. Bisa ngingetin aku lewat Karya. Iya, lewat siapa saja Kak. Kita juga bisa rayakan Kak, kalau Tuhan sudah memperingatkan kita dengan sebuah lagu Kak. Betul, lagu ini seru banget. Apa judulnya kak? Hidupku bukannya aku lagi. Berarti kita berubah ya Kak? Harus, Tapi harus. harus semangat Kak. Iya dong, ayo adik-adik juga semangat. Yuk, berdiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Iya, asik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali. Tuhan sudah mempertemukan kami di ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kami masih online, tetapi kami bersuka cita karena kami bisa memuji Tuhan dan bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, guru sekolah minggu kami, dan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, dan pertemukan kami minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita ada lomba Paskah. Kita saksikan video berikut ini untuk info lebih lengkapnya. Adik-adik, aktivitas lomba Minggu Prapaskah kelima adalah adik-adik diminta untuk membuat video ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Video adik-adik KKGSM tunggu paling lambat tanggal 9 April jam 6 sore ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you.